Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian gak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas satu buah proyektor lagi. Cuma proyektor ini dari suatu brand yang namanya Everycom. Yang gue nggak tahu ya sebenarnya kepanjangan Everycom ini atau misalkan artinya ini apa setiap komputer artinya. Gue nggak tahu ya. Cuma di sini gue mau infoin dulu kalau video ini tidak di endorse dan tidak disponsor oleh brand terkait. Produk ini gue beli dari Cina tentunya, dan gue menemukan brand ini karena unik dan gue udah testing langsung di Cina, sehingga gue memilih untuk gue bawa pulang ke Indonesia. Lalu gue coba untuk review dan membedah si proyektor ini. Oke, kalian mau lihat tampilannya bagaimana? Ini adalah proyektor Everycom R11. Ini untuk unboxingnya. Oke, jadi ini adalah box dari proyektor Everycom R11. Dimana proyektor ini memiliki box yang tampilannya seperti ini. Dia ada beberapa informasinya, powernya 135 watt, ada light source-nya segala macam, ada spesifikasi atau summary-nya di bagian box-nya. Box-nya polos warna putih, ada gambar proyektor dan ada beberapa sign di sini memang menunjukkan highlight dari si proyektor ini sendiri, fitur-fiturnya. Tapi gue nggak ngerti semua. Ada beberapa hal yang mungkin sign-nya gue paham seperti autofocus, auto keystone, gambar dia sudah ada speaker built-in, ada gambar juga buat trapezoid system dan juga yang lainnya ya. Gue kurang paham sih karena sign-signnya ada yang kayak gambar alien, gak jelas. Cuma kita akan bahas langsung ke bagian proyektornya aja. Tapi sebelumnya kita bahas apa aja sih yang kita dapat konten isiannya dari si proyektor Everycom R11 ini. Oke, jadi yang pertama kalian mendapatkan satu buah adapter yang tentunya adapter bawaan dari si proyektor. Enak nih, ini pakai DC ya. Dan adapter ini memiliki 118 watt besarnya dan juga memiliki kabel power 1,5 meter, dan juga kalian mendapatkan satu buah remote bawaan dari si proyektor, mendapatkan buku suci atau manual guide-nya satu buah tanpa kartu garansi, dan mendapatkan tentunya adalah proyektornya. Oke, jadi ini adalah proyektor Everycom R11-nya. Nah, proyektor ini menurut gue desainnya unik, hampir sama seperti proyektor yang pernah gue bahas, yaitu proyektor Y3, yang gue belum tahu diadopsi sama brand mana. Tapi kalau nggak salah ada salah satu brand yang kemarin gue cek, ternyata ada brandnya namanya dia adalah satu brand di Cina, di kota Shenzhen kalau nggak salah, yang memang juga menjual proyektor, tapi marketnya rata-rata di overseas. Dan menurut gue untuk penjualannya sendiri it's not big, dan gue udah pernah komunikasi sama mereka. Cuma menurut gue after salesnya buruk ya, pelayanannya buruk, spare partnya selalu tidak tersedia. Jadi dia jual banyakan jual beli putus. Nah, selanjutnya kita langsung bahas kembali ke si proyektornya dulu. Nah, untuk proyektornya ini desainnya ini warnanya putih polos, ada beberapa tampilan kayak bulat-bulat gitu ya. Bulat-bulat ini di sini ada buat inlet dan juga exhaust-nya atau outlet dari si panas proyektor, dan juga ada speaker built-in ya tentunya di dalam proyektor ini. Dan untuk spesifikasi nanti gue tampilin di terakhir. Untuk speakernya gue lupa ya 5 watt, dual 5 watt atau enggak, tapi nanti kita infokan juga ada di bagian performanya. Oke, untuk materialnya seperti biasa plastik ABS dan berwarna putih. Finishing yang dipakai adalah finishing matte. Dan untuk proyektornya sendiri bentuknya ada proyektor vertikal dengan desain minimalistik. Dan di sini bagian depannya kalian bisa lihat dia ada sedikit pakai kayak gaya-gaya silver gitu, jadi metallic silver biar kelihatan agak kece, dan ada brandnya di bagian depan, dan juga ada sensornya ya. Ini sensornya menggunakan sensor IR untuk remote-nya, dan juga ada lensanya di sini yang lumayan gede lensanya. Ini kalau nggak salah lensa triple glass yang dipakainya. Dan di bagian atasnya atas satu buah juga power button, dimana power buttonnya ini sistemnya ini touch ya, bukan ditekan gitu, tapi kayak cuma di touch gitu, kayak touchscreen gitulah, tapi berbentuk bulatan seperti ini, yang menurut gue agak menambahkan kesan elegan dan kerennya, karena gue juga suka lampunya warna putih ya guys. Oke, selanjutnya di bagian dari belakang si proyektor ada beberapa bulat-bulatan ini mungkin buat exhaustnya guys, cuma gue belum cek sampai semuanya. Dan di bagian bawahnya ada beberapa port yang tersedia bawaan dari si proyektor ini. Ada 2 port USB, ada 1 port HDMI, ada 1 port audio out, dan juga ada port untuk power in-nya ya menggunakan DC ya. Oke. Dan di bagian bawahnya ternyata adalah bagian untuk exhaust-nya ya guys. Bagian bawahnya di bawah bagian portnya. Dan untuk di bagian sisi bawahnya terdapat kaki-kaki karet dan satu buah lubang skrup yang bisa kalian pakai buat pasang tripod nih.
Oke, jadi gua rasa itu aja untuk bagian dari fisiknya. Kita lanjut membahas tentang spesifikasi yang ditawarkan oleh proyektor Africom R11 ini. Dalam bentuk tabel yang gua sediain buat lu biar lu bisa baca. Tapi kalau menurut lu terlalu cepat, langsung aja pause atau freeze aja. Untuk tampilannya seperti ini. Oke, kalian udah lihat bagaimana spesifikasi yang ditawarkan dari proyektor Africom R11 ini. Tapi seperti biasa, dalam channel kita selalu harus ada yang namanya validasi. Oke, validasinya itu adalah validasi seperti biasa yang kita lakukan dengan tambahan seperti biasa kita ada alat pengecekan baru yaitu untuk input lag. Tujuannya untuk kalian mengetahui kalau buat gua gantiin monitor atau gantiin TV buat gaming cocok atau enggak. Nah, kalian bisa melihat dari input latency-nya. Dan menurut gua tidak boleh lebih dari 40 biar hasilnya memang buat main game masih oke lah, tapi lebih bagusnya stabilnya di 10 sampai 20-an sekian lah untuk bisa main game FPS yang lebih kencang. Oke, untuk tampilannya validasinya seperti ini. Oke, hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita melakukan pengecekan latency lagi, input lag. Ini untuk proyektor Africom R11. Dan pengecekannya ini menggunakan kabel HDMI. Tinggal kita colok aja ke bagian HDMI port dari si proyektor. Oke. Setelah itu kita sambungin ke alat yang kita udah beli ini, yang pernah gua post. Ini Leo Bonnard yang gua beli 4 juta dari UK atau dari Inggris. Cara penggunaannya mudah, tinggal gua pencet tekan di bagian sini. Dan habis itu di sini ada yang namanya sensor. Lubang sensor untuk menangkap garis ke tengah ya, garis yang paling tengah untuk hasil dari pengecekan buat mengetahui average dari input lag-nya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oke, kalian bisa lihat ada 3 garis. Akan gua masukin ke cahayanya dulu. Oke. Oke, di sini kita bisa dapat input lag yang kurang lebih di 30-an. Naik turun di 30-an grafiknya. Nggak lebih dari 40. Ini adalah input lag yang menurut gue bagus ya buat kalian gaming menggunakan PlayStation. Nggak terlalu latency, nggak terlalu delay, jadi oke ya, masih di bawah 40 millisecond ya. Oke, gue rasa itu dulu cukup dan kalian udah lihat hasilnya di 30-an sekian ya, 30 sampai 36 millisecond. Oke, thank you. Oke, kalian udah lihat bagaimana validasi yang kita udah sediain buat kalian lihat ya. Nah, tapi nggak pernah lupa, kita juga selalu sediain yang namanya performa. Pada ujung-ujungnya dalam video review, performa yang asli tanpa diedit-edit, ini pasti kalian butuh banget karena buat sebagai pembanding kalian dan lebih paham proyektor itu kalau yang ansinya speknya kayak begini itu tampilannya kurang lebih kayak gimana. Dan di sini kita juga sampein ya, kalau kita pakai kamera Sony ya. Dan kita udah kasih tahu ISO-nya berapa segala macam. Jadi kalian bisa kira-kira nih kita nggak terangin atau nggak gelapin sengaja biar performanya itu real. Nah, untuk tampilan performa videonya dalam keadaan gelap, terang, dan juga remang-remang itu seperti ini. Nah, kalian udah lihat hasil tampilan videonya. Kali ini kalian juga pasti mau denger dong, ada speakernya di dalam. Nah, untuk performa speakernya seperti ini.
Oke, untuk performa suara atau speakernya, kalian udah lihat hasilnya gimana. Sekarang bagian dari pro dan kontra dari proyektor Africom R11 ini. Oke, untuk pro-nya, menurut gua desainnya ini menarik, unik, lucu, finishingnya gue suka matte gitu. Dan untuk bagian atasnya, gue suka banget nih, di bagian atasnya ada tombol power yang memang sistemnya touch, dan juga dia ada lampu indikator warna putihnya yang menurut gua kesannya menambahkan kesan elegan. Itu adalah poin pro gua yang pertama. Yang kedua, menurut gua untuk tampilan videonya, performa gambarnya itu menurut gua luar biasa bagus. Menurut gua nggak oversaturated dan juga gambarnya bagus. Oke, hampir mirip sama gambar asli yang ditampilkan lewat proyek, maksud gua lewat laptop yang gua pakai colok lewat HDMI. Gambarnya juga hampir sama ya, mungkin kayak 1:2, 1:3 or something lah, hampir mirip. Selanjutnya menurut gua performa ketiganya adalah performa suaranya. Menurut gua kece ini produk. Ini produk memang memiliki quality build yang bagus. Dan memang proyektor ini pas gua coba angkat nih, ini kayak 1,3 1,4 kilo ya. Menurut gua memang sewajarnya lah proyektor yang beratnya segini, hampir mirip Y3 yang sebelumnya pernah gua bahas. Dan yang keempat yang gua suka dari proyektor ini, dia masih punya dua port untuk USB port ya. Karena penting menurut gua ketika lu mau colok yang namanya mouse ataupun keyboard, lu bisa colok di kedua port ini. Ketika kalian misalkan mau pakai tambahan mouse atau keyboard yang pakai wireless ataupun pakai kabel ya. Karena kalau cuma satu port, paling kalian harus milih antara pakai mouse atau keyboard, kecuali kalian beli yang namanya Air Mouse ya, yang udah ada keyboardnya juga. Oke, selanjutnya menurut gua yang gua suka apalagi ya, kayaknya nggak ada itu aja. Kalau untuk bagian kontranya, di sini yang bisa gua temuin adalah dari remote-nya. Gua udah coba sensitivitas remote-nya, ternyata menurut gua remote-nya kurang oke ya. Karena ketika gua pakai ini remote-nya, gua cuma bisa ngarahin ke bagian belakang. Kalau gua arahin ke samping, kiri, kanan, depan, atas segala macamnya untuk arah lain, itu nggak bisa respon. Yang menunjukkan di sini untuk range atau jangkauan area dari IR sensornya ini agak jelek ya. Jadi kalian harus arahin benar-benar tepat ke proyektornya. Oke, yang kedua menurut gua untuk auto keystone maupun auto fokus yang menurut gua agak kurang pas, kurang presisi. Jadi kalau gua arahin lurus, dia kayak bengkok sedikit. Nah, karena gua memang kurang nyaman untuk hal tersebut, jadi gua biasa matiin auto fokus atau auto keystone-nya, lalu gua atur sendiri pakai digital keystone dan digital fokus bawaannya. Memang ada bagusnya seperti itu. Tetapi yang ketiga menurut gua, karena memang dia cuma auto keystone, auto fokus semua pakai remote, kalau remote-nya hilang atau rusak, lu udah pasti pusing. Karena lu nggak ada yang namanya roda wheel yang bisa lu gerakin sendiri. Ya di sini semua by remote. Jadi kalau remote-nya rusak, hilang atau apa, ya udahlah, kelar lah hidup lu. Kecuali ada brand yang bisa menyediakan ini proyektor tepatnya lokal di Indonesia dan resmi. Itu kenapa gue selalu ingetin ke lu pada, belilah produk yang resmi, yang memang legal di Indonesia, yang bayar pajak di sini, yang bantu perekonomian Indonesia, dan juga bisa menyediakan servis terbaik. Kalau remote-nya rusak, lu ada penggantinya, mereka ada solusinya, part yang rusak mereka ada tanggung jawabnya. Masalahnya namanya produk elektronik, seperti biasa gue udah kasih tahu lu pada, namanya produk elektronik itu bisa kapan aja rusak. Mau brand, mau Apple, kayak Samsung atau apa, namanya bisa rusak. Ya bisa ada malfunction yang bisa terjadi, apapun itu deh. Walaupun udah bagaimana keychain yang mereka lakukan, pasti ada aja kemungkinan untuk rusak. Dan itulah pentingnya untuk dapat brand yang bisa nyediain dan resmi di lokal kalian. Biar tujuannya kalau ada apa-apa, lu bisa perbaiki dan lu nggak harus keluar biaya banyak. Kalau lu beli di luar negeri, memang murah dari situ. Kelihatannya murah, tapi kalau biaya spare part selain mahal dari luar negeri, lu harus kirim bolak-balik dan kena pajak lagi, ujungnya lebih mahal dari beli si proyektor ini. Malah bisa minimal setengah lah dari harga proyektor, itu minimal kalau lu hoki banget dapat yang spare partnya harga murah dan gak ngetok lu. Masalahnya orang-orang luar negeri kalau lu cuma beli dikit-dikit itu diketok lu adanya. Oke, itu aja. Dan kesimpulannya menurut gua untuk produk ini adalah produk yang lumayan worth it untuk secara spesifikasi. Cuma memang gua lihat kayak tahun rilisnya ini 2-3 tahun lalu ya. Jadi memang proyektornya agak jadul, tapi memang performanya masih performa yang kekinian menurut gua. Dan memang gak ada brand yang mengusung si produk ini di lokal kita, ataupun tidak ada brand seperti brand Africom ini gak masuk ke Indonesia. Kalaupun masuk ke Indonesia biasanya nggak legal dan itu dibawa oleh distributor lokal sini. Ya, jadi menurut gue tetap belilah brand yang memang bisa bertanggung jawab atas produk ya. Jangan beli brand abal-abal yang pakai spesifikasi bohong-bohong, palsu-palsu, bilangnya Dolby. Oh ya, nanti gue bakal tunjukin ke kalian mana proyektor yang memang beneran Dolby dan tidak. Bukan hanya melihat dari member Dolby-nya, tapi lu juga bisa langsung pakai video Blu-ray buat tes dia bullshit atau enggak. Sekali dia bullshit, jangan pernah beli deh. Itu saran gue. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan buat kalian yang memang suka sama video ini. Jangan lupa untuk
lempar kritikan atau saran ataupun pertanyaan kalian di kolom komentar. Buat kalian yang suka video ini langsung like aja, kalau yang nggak suka langsung dislike. Dan buat yang mau tahu selanjutnya tentang video kita yang terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan juga selalu stay tune di channel kita. Dan gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.